Oke, kalau tadi kita sudah mempelajari tentang player pref ya, sekarang kita akan coba untuk menyimpan dan membaca data dalam bentuk JSON ya. JSON ini apa? Kepanjangannya adalah JavaScript Object Notation ya. Mungkin teman-teman sudah sering dengar tentang JSON, mungkin di pemrograman web diajarin ya. Nah, JSON ini bacanya mudah, bagi manusia pun juga mudah sekali bacanya. Ya, makanya dia sering dipakai untuk bertukar data antar aplikasi, bahkan antar platform juga ya. Kalau mereka masing-masing punya library untuk JSON, maka katakanlah saya punya aplikasi yang ditulis pakai C# ya. Kemudian kirim data via web, maka data yang di web server itu dia bisa baca pakai PHP biasa ya. Jadi JSON ini cukup powerful, cukup sering digunakan sekarang. Nah, kalau mau disimpan bentuk file, extension-nya adalah .json biasanya ya. Ini kita bisa buat dan edit pakai editor teks biasa. Jadi mau pakai Notepad boleh, yang suka Notepad++ silakan, yang terbiasa pakai Sublime boleh ya. Di sini saya akan pakai Visual Studio Code. Ya, jadi misalkan ya katakanlah kita punya buku .json seperti ini ya. Saya akan pakai Visual Studio Code dulu. Langsung saya simpan filenya. Ya, ini mau nyimpan dimanapun untuk saat ini bebas ya. File ini belum kita konekkan sama Unity. Ya, misalkan saya sekedar simpan di sini aja. Dengan filenya adalah JSON. Jenisnya JSON. Nama filenya katakanlah buku. Ya. Kemudian untuk nuliskan sebuah JSON, sebuah objek, ya, awali dan akhiri dengan kurung kurawal. Jadi tulis dulu kurung kurawalnya seperti ini. Kemudian silakan tuliskan per pasangan, ya usahakan aja per baris. Satu pasangan ini terdiri dari key dan value. Ya, jadi di sini kita boleh beranggapan bahwa kita punya key atau punya field, judul, nilainya adalah membuat aplikasi multimedia dengan mudah menggunakan Unity. Ya, setelah itu pisahkan dengan koma, ya, lalu pasangan field atau key dan value yang baru. Ya, contoh langsung aja deh. Judul, kemudian katakanlah judulnya membuat aplikasi multimedia dengan mudah menggunakan Unity. Ya, satu pasangan akhiri dengan koma. Kemudian baru berikan nilai yang lain, misalkan pengarangnya, titik 2 ya, kualalala, harganya berapa, misalkan aja harganya 50.000. Ya, jadi seperti itu aja bentuk JSON ya, mudah sekali sebetulnya. Nah, kalau Unity gimana? Nah, kebetulan sekali Unity sudah punya dukungannya. Ya, ada library dasar untuk manipulasi JSON, namanya adalah JSON Utility. Ya, ini adalah sebuah static class. Ya, nanti kita akan menggunakan JSON Utility untuk menulis sebuah objek, ya, C# objek jadi JSON, atau sebaliknya dari sebuah JSON kita bikin objek C#-nya. Syaratnya cuma satu, ya, kelasnya dari objek tersebut harus serializable, alias di definisi kelasnya dia punya atribut namanya serializable. Oke, contoh, tolong buatkan kelas buku seperti ini ya. Ada kelas buku seperti ini, kemudian buatlah dia menjadi serializable. Ya, pertama-tama tambahkan dulu using system di sini. Ya, setelah itu baru kita bisa ngetik kurung siku serializable.
ya. Atau kalau malas nambahin using, di sini tuliskan aja lengkap system.serializable. Oke, jadi atribut serializable ini menandakan bahwa kelas ini nantinya bisa di-serialize untuk diubah menjadi bentuk JSON. Ya, dan sebaliknya dari JSON nanti kita bisa lakukan proses sebaliknya, namanya deserialize. Ya, dari JSON jadi bentuk objek. Nah, untuk serialization hanya public field aja yang akan disertakan. Jadi nanti jangan lupa field-nya itu harus dibikin public. Ya, jadi di sini buku ini punya public string judul, punya public string pengarang, dan public integer harga. Field judul, pengarang, dan harga ini nantinya akan diserialize secara otomatis oleh C# dan Unity. Ya, kita buat aja. Jadi katakanlah di folder assets ini saya akan pisahkan kelas buku ini dari scripts ya, karena ini sebetulnya bukan sebuah script, tapi ini adalah sebuah kelas atau data class. Ya, maka saya bikinkan folder baru dengan nama data. Kemudian di dalamnya ini bisa tetap create C# script seperti biasa. Ya, dengan nama buku, kemudian buka aja. Ya, buka aja di Visual Studio. Nah, pertama-tama hapus turunan dari monobehavior. Ya, kenapa? Karena buku ini akan kita jadikan data class. Ya, dia tidak berfungsi apa-apa selain menampung data. Ya, tidak punya perilaku. Jadi hapus saja turunan monobehavior-nya. Maka method start dan update otomatis juga harus dihapus. Ya, karena kelas ini tidak butuh lagi start dan update. Bahkan tidak bisa memanfaatkan start dan update karena dia bukan lagi turunan dari monobehavior. Ya, hapus. Kemudian tambahkan using satu lagi, supaya rapi saya taruh paling atas sendiri, using system. Setelah nambah using system, baru saya bisa buat kelas ini menjadi serializable. Ya, seperti ini. Ini wajib, jangan sampai ketinggalan ya. Kemudian tambahkan 3 buah field, judul, pengarang, dan harga ya. Public string judul, public string pengarang, public integer harga. Ya, maka nanti 3 field ini akan di-serialize dan deserialize secara otomatis. Berikutnya, kita akan tambahkan sebuah method baru, ya, public string to JSON. Ya, public string to JSON ini mengembalikan apa? Mengembalikan string yang sudah dibentuk dalam format JSON. Ya, dengan bantuan method namanya JSON_utility.toJSON. Ya, method ini fungsinya adalah mengubah objek, sebuah objek, objeknya bebas. Ya, yang penting objeknya C# dan objeknya serializable, dia akan diubah menjadi bentuk JSON. Ya. Parameter pertama atau argumen pertama itu adalah objek yang mau diubah menjadi JSON. Ya, di sini dituliskan this, artinya berarti objek dari kelas ini sendiri yang mau dijadikan JSON. Ya, parameter kedua, prettify ini optional. Ya, apakah JSON-nya nanti mau di-prettify atau diformat supaya kita sebagai manusia bisa membaca JSON tersebut. Ya, JSON kalau di-prettify jadinya kurang lebih seperti ini sih. Ya, kurung kurawal, kemudian diberi satu baris baru untuk masing-masing field. Ya, kalau enggak, ini nanti semua tab dan semua new line itu dihilangkan semua. Ya, buat apa? Supaya irit. Supaya filenya ukurannya jadi kecil. Nah, di sini kita pakai bantuan juga default value untuk parameter method.
Ya, kalau masih ingat ya, ketika membuat method, sebuah parameternya bisa kita kasih nilai default atau nilai dasar di sini. Artinya nanti kalau methodnya dipanggil, parameter itu jadinya optional, ya, dalam artian bisa diabaikan atau tidak diberi nilai sama sekali. Ya, jadi contohnya di sini, metodenya toJSON itu punya bool prettify tapi disama dengankan false, artinya kita bisa manggil metodenya toJSON seperti ini, toJSON true, itu valid. Ya, toJSON false, itu juga valid. Nah, kalau manggilnya toJSON saja, kurung buka, kurung tutup, tanpa ada nilai apapun di dalamnya, maka nanti si C# akan otomatis memberikan nilai parameter prettify itu langsung jadi false, ya, sesuai deklarasinya di sini. Ya, mari kita tambahkan metodenya public string toJSON. Parameternya adalah boolean prettify sama dengan false. Ya, terus ini langsung return JSON utility dot toJSON dalam kurung this, prettify. Ya, kurang lebih kelas buku kita sudah jadi. Nah, caranya ngetes sekarang seperti ini, tolong tambahkan sebuah UI text dulu ke scene-nya. Ya, kalau perlu kasih panel supaya bisa terbaca dengan jelas ya. Nanti UI text ini akan dirujuk dalam script berikutnya, itu namanya adalah JSON text. Ya, kalau sudah, nanti buatkan script baru, coba JSON untuk dites ya, jangan lupa dipasang ke sebuah game object. Oke, maka di sini saya akan bikin scene baru aja. Ya, saya buat scene baru, beri nama apa ya? Misalkan coba data gitu aja deh, atau coba JSON deh. Ya, kemudian tambahkan sebuah teks, tapi saya nambahkan panel dulu biar lebih kelihatan jelas. Ya, setting sebentar. Kemudian saya tambahkan sebuah teks di sini. Ya, buat ukurannya agak besar, nggak masalah. Ya, misalnya segini. Nah, ini namanya saya biarkan aja. Nanti teks ini akan di-refer ke script coba JSON sebagai JSON text. Nah, isinya coba JSON seperti ini. Ya, ini script baru, script biasa. Maka pindah ke foldernya scripts. Kemudian buatkan C# script. Ya, coba JSON. Oke, kita edit sekarang script-nya. Seperti biasa, saya akan nambahkan Unity Engine.ui dulu. Ya, kenapa? Karena saya butuh akses teks. Seperti ini. Ya, berikutnya update-nya akan saya hapus, tidak kepake. Ya, start-nya yang saya gunakan. Oke, di coba JSON yang pertama, untuk void start-nya, silakan buat satu buah objek buku, ya, dengan nilainya bebas. Di sini saya buat sebuah objek buku, judulnya Doraemon 1, pengarangnya Fujiko Fujio, kemudian harganya katakanlah 15.000. Ya, setelah itu coba tampilkan ke JSON text, ya, panggil method toJSON dari objek
bukuku seperti ini. Ya. Jadi pertama buatkan objeknya dulu, buat objek dari buku. Buku komik sama dengan new buku. Judulnya adalah Doraemon seri 1. Kemudian pengarangnya adalah Fujiko F. Fujio. Dan harganya adalah harga komik sekarang berapa ya? Yes, ngawur aja deh. Katakanlah 15.000. Ya, kemudian tampilkan di teks JSON text sama .text, bukan .tag ya, .text sama dengan comic to JSON dalam kurung true. Ya, jadi objek bukunya seperti ini. Silakan bikin satu buah objek dulu. Ya, isinya bebas. Kalau nggak biasa dengan deklarasi objek seperti ini, Anda bisa bikin yang tradisional ya. Yang tradisional seperti ini. Buku, saya nggak bisa pakai komik lagi. Komikku gini aja deh ya. New buku. Kemudian komikku judul sama dengan ya sesuatu lah ya. Judul. Dan seterusnya. Ya, atau kalau mau repot sedikit, silakan bikinkan konstruktor 3 parameter. Ya, tapi karena saya tidak punya konstruktor 3 parameter, maka saya gunakan format membuat objeknya seperti ini aja. Karena toh field-nya semuanya public ya. Oke, save. Kemudian jangan lupa dipasang dulu. Saya akan pakai bantuan game object baru, JSON helper misalkan, ya namanya bebas ya. Coba JSON-nya pasang, JSON text-nya diatur, lalu jalankan. Nah, kalau benar, maka di UI text ini akan muncul sebuah JSON. Ya, Anda lihat formatnya cantik, ya karena sudah di prettify, ya. Ada kurung kurawalnya, terus judul .2 Doraemon 1, pengarang .2 Fujiko Fujio, harga 15.000 ya. Ini mirip sekali dengan buku.json yang sudah kita buat manual tadi. Nah, kalau tidak di prettify, hasilnya begini. Ya, kalau tidak di prettify, Anda bisa lihat di sini baris baru, tab, dan spasinya dihilangkan semua. Ya, ini lebih irit dari sisi transfer data ya, karena JSON biasanya dipakai untuk transfer data di jaringan ya. Spasi, karakter baris baru, dan sebagainya itu cukup berharga. Kalau datanya besar dan transfernya berulang kali, itu bisa menghemat traffic. Ya, tapi kalau untuk keperluan kita, kalau kepingin bisa baca, maka prettify-nya diaktifkan aja. Ya, seperti ini bentuknya kalau JSON-nya di prettify. Oke, ini ya hasilnya mirip ya. Nah, itu tadi yang kita lakukan adalah sebuah proses. Jadi dari sebuah objek C# itu diubah menjadi bentuk JSON. Nah, sekarang kita akan coba
proses sebaliknya, jadi kita mempunyai sebuah file JSON, terus dibaca oleh sisiap dan dijadikan sebuah objek, ya. Jadi sebuah objek di sini bisa diciptakan dan diisi nilainya secara otomatis dari sebuah string JSON. Ya, string JSON itu ya string yang ini ya, yang ada kurung kurawalnya itu tadi, yang bisa kita buat secara manual. Ya, ada method namanya JSON utility dot from JSON dengan type tertentu. Ya, T di sini diganti dengan nama kelas yang akan dipakai untuk proses namanya deserialization. Ya, proses ini adalah mengubah dari string JSON menjadi objek C#. Maka sebagai contoh, kita akan menambahkan metode ini ke dalam kelas buku. Ya, public static buku from JSON dalam kurung string JSON-nya apa. Ya, kemudian langsung return JSON utility from JSON dengan jenisnya adalah buku. Ya, argumennya berikan string JSON-nya sendiri. Ya, kita buat metode ini sebagai statik supaya kita tidak perlu bikin objeknya terlebih dahulu ya. Bahkan sebetulnya kita butuh untuk membuat objek bentuk buku. Ya, maka ini dibuat statik. Nah, untuk bantuan membaca nanti tolong juga buatkan override-nya dari toString ya. Bentuknya seperti ini. Ya, kita bikin public static bukunya dulu, setelah itu override string-nya ya. Oke, di kelas buku tambahkan method public static buku from JSON dalam kurung string JSON-nya sendiri. Tinggal return JSON utility dot from JSON dengan type-nya adalah buku. Lemparkan aja JSON-nya ke method ini. Ya, nah berikutnya untuk membantu kita bisa membaca objek buku ini dengan mudah, kita override toString langsung. Override toString. Ya, yang di return adalah $. Oke, judulnya dulu. Kurung kurawal judul. Kemudian baris baru ditulis oleh atau pengarang boleh ya. Oleh kurung kurawal pengarang \n lagi turun baris harga (2). Oke, pakai RP. Harga RP kurung kurawal harga. Ya, override string to string-nya bentuknya seperti ini. Ya, nah mungkin teman-teman nggak terlalu familiar dengan format seperti ini. Ya, ini namanya string interpolation atau string literal ya. Ini perilakunya mirip sekali dengan perilaku yang serupa, istilahnya mungkin juga sama, bisa disebut string interpolation, ada juga yang nyebutnya string literal ya. Jadi ini mirip dengan di PHP, dengan di Kotlin, dan di bahasa lain ya. Bagian di dalamnya string itu bisa diganti langsung dengan nilai dari suatu variabel. Jadi contohnya, kalau teman-teman ingat di PHP, ya di pemrograman web, kita bisa bikin variabel $nama sama dengan Andi seperti ini. Kemudian, kita bisa akses $nama secara langsung dalam sebuah string, ya tinggal echo, syaratnya petiknya harus 2. Ya, echo, petik 2, halo, $nama, terus tanda seru lagi, dan petik 2 tutup. Ya, oleh PHP nanti kalau dia ketemu $nama, maka ini langsung diganti dengan nilainya dari variabel nama. Maka yang di-echo nanti adalah halo Andi. Ya, ini contoh yang sama di Kotlin, mungkin ada yang sudah ngambil pemrograman nirkabel ya. Var nama sama dengan Andi, kemudian var salam sama dengan halo $nama. Ini sama persis. Jadi Kotlin ketemu $nama, dia akan diganti dengan nilainya dari variabel nama. Nah, kalau di C# caranya sama persis.
ya, atau nggak terlalu sama sih, mirip ya. Untuk bisa menggunakan string interpolation, kasih tanda dolar, tapi ngasihnya di awal string ya. Jadi sebelum tanda kutip yang pertama itu langsung dikasih dolar terlebih dahulu. Ya, dengan demikian kita ngasih tahu C# ini stringnya bentuknya string interpolation ya. Nanti kalau ketemu kurung kurawal, ya, apapun yang diapit sama kurung kurawal itu sebetulnya adalah variabel, ya. Nanti tolong ganti dengan nilai dari variabel tersebut. Nah, jadi nanti kurung kurawal judul ini akan langsung diganti dengan nilai variabelnya judul atau nilai field ya, karena ini dari sebuah kelas ya. Terus dibaca lagi, oh ketemu kurung kurawal pengarang. Maka kurung kurawal pengarang ini diganti dengan nilai fieldnya pengarang. Demikian juga ketemu kurung kurawal harga. Nanti dia akan diganti dengan nilai dari field harga. Ya, jadi ini contohnya string interpolation di C# ya. Tidak harus variabel saja ya, bisa ekspresi kalau bisa nuliskan dalam satu baris ya. Misalkan pakai operator tanda tanya titik dua, conditional operator, itu boleh dilakukan di sini. Ya, atau mungkin ada sebuah rumus matematika sederhana, mau dijumlah dulu, mau dikalikan dulu, itu juga bisa dilakukan. Ya, tapi mungkin supaya tidak bingung, langkah baiknya kalau ini bentuknya variabel aja, ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ternyata nyoba itu dan error, ya maka ya mau tidak mau harus pakai string dot format seperti biasa ya. Saya tidak tahu ini apakah pernah diajarkan dulu di mata kuliah sebelumnya pakai C# ya. Kalau misalkan masih asing dengan string dot format, ya cari sendiri informasinya ya. Tapi kalau Anda lihat, ini mirip kok. Ya, string dot format di sini masih pakai kurung kurawal, ya, tapi tidak pakai dolar di depannya. Ya, hanya saja kurung kurawalnya sekarang diganti dengan angka, indeks, ya, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, nanti sebetulnya angka 0, 1, 2 ini diganti dengan apa sih? Ya, diganti dengan variabel yang urut di belakangnya. Jadi 0 itu akan diganti dengan nilainya variabel judul. 1 ini diganti dengan variabel pengarang. 2 ini nanti diganti dengan variabel harga. Ya, jadi ini sebenarnya sama aja kok. Ya, cuman ini sudah ada sejak C# yang lama. Ya, cara yang string interpolation ini agak baru, saya lupa C# versi berapa, kalau nggak salah versi 6. Ya, tapi kalau teman-teman pakai Visual Studio 2017, ini bisa ya. Kalau misalkan aja nggak bisa, ya silakan pakai string dot format ya. Nah, caranya ngetes gimana? Maka kita tambahkan kode ini di method start-nya coba JSON. Ya, di sini. Dilanjutkan aja enggak masalah. Ya, tapi sekarang bikinkan dulu sebuah file buku.json ya, dan letakkan di folder assets data. Oke, saya akan pakai file explorer di sini, ya, di assets, terus di data. Saya akan buat sebuah file JSON. Ya, bikinnya pakai file teks dokumen dulu aja enggak masalah. Nah, ini tapi langsung saya ganti jadi buku.json. Ya, buku.json seperti ini tidak perlu diisi, biarkan aja. Ya, karena ini syaratnya untuk bisa menjalankan yang bawahnya ini. Ya, jadi buatkan satu buah objek, objeknya buat di sini boleh, mau dibuat di dalam juga boleh ya. Terus using stream reader, reader sama dengan new stream reader, path-nya adalah di application.datapath. Ini adalah nanti akan merujuk ke path yang sama dengan executable-nya aplikasi kita. Ya, atau kalau di Unity Editor ini akan mengarah ke folder assets. Ya, makanya tadi saya minta Anda bikin
file buku.json dulu di folder assets, dalamnya folder data ya. Jadi ini nanti akan mengarah ke assets, terus kita masuk ke folder data, kemudian pakai buku.json. Ya, terus baca aja isi dari filenya itu dibaca semua, maka ini pakai read to end. Ya, setelah itu kita buat filenya, sorry, bukan buat filenya, buat objeknya. Ya, objeknya dibuat dengan memanfaatkan method from JSON tadi kita sudah buat. Ya, setelah itu ditampilkan. Nah, stream reader ini nanti harusnya kita membutuhkan using baru ya. Kalau nggak hafal, tuliskan saja terlebih dulu. Ya, jadi ini contoh membaca file JSON using stream reader. Nah, nggak ada kan? Berarti kita butuh nambahkan usingnya dulu. Usingnya di system.io. Ya, using stream reader sama dengan stream reader, new stream reader dari application.datapath plus /data/buku.json. String JSON sama dengan reader, read to end, ya, dibaca aja semua dari awal sampai akhir, kemudian kita buatkan objeknya, from JSON, stringnya masukkan ke sana, kemudian tampilkan JSON text dot text sama dengan buku dot to string. Oops, bukan to JSON ya, to string. Ya, jadi lebih lengkapnya ini baca isi file dari awal sampai akhir. Kemudian kita lakukan deserialize, ya, ubah dari string JSON, string JSON menjadi objek, ya, objeknya C# di sini, objek buku. Kemudian tampilkan. Ya, simpan. Kemudian, file bukunya harus kita isi terlebih dahulu ya, karena kalau nggak diisi, dia baca apa dari file ini ya. Ya ini harusnya tadi dimasukkan aja ke dalam data ya, tidak apa-apa deh. Ya, dikopas saja kalau gitu. Ya, misalkan saya isi file buku.json saya seperti ini ya. Kalau sudah di-save, kemudian bisa dites di Unity langsung. Ya, maka sekarang yang tampil adalah isi dari buku.json saya ya. Saya bikin buku di sini, judulnya membuat aplikasi multimedia dengan mudah menggunakan Unity, pengarangnya Kualalala, harganya 50.000. Ya, betul ya, yang ditampilkan di Unity sama persis ya, membuat aplikasi multimedia, pengarangnya Kualalala, harganya 50.000. Nah, berarti script kita tadi sudah sukses membaca dari file JSON dan membuat objek C# yang sesuai ya. Dalam hal ini adalah objek buku. Ya, ini hasilnya tadi. Nah, ada method lain ya, namanya JSON_utility.fromJSON_override. Ya, ini mirip sama from JSON, tapi method ini tidak membuat objek baru.
Ya, jadi objek yang sudah ada itu akan diupdate nilainya dengan nilai yang sesuai dari JSON. Ya, kalau ada ada field pada kelas yang tidak ada di JSON-nya, maka field tersebut dibiarkan apa adanya. Ya, kita tes. Coba di kelas buku tambahkan method namanya void update ya dengan string JSON data ya atau string JSON aja boleh ya. Kemudian panggil JSON utility from JSON override dalam kurung parameternya void update masukkan sebagai argumennya from JSON override. Parameter kedua ini adalah objek mana yang mau di-update ya. Karena ini manggilnya di kelas buku berarti kita mau mengupdate dirinya sendiri. Makanya ini diisi dengan this. Ya, mari kita tambahkan. Saya akan letakkan di bawahnya from JSON aja ya. Public void update string JSON. String JSON JSON utility dot from JSON override. Ya, nah bisa lihat dari tooltipnya. Yang pertama adalah string JSON-nya sendiri yang mau digunakan sebagai sumber data JSON. Yang kedua, objek yang mau di-override itu siapa? Ya, dalam hal ini kita maunya this, dirinya sendiri yang di-update. Nah, setelah itu coba diperbarui method start-nya ya, menjadi seperti ini. Ya, kita lihat perbedaannya adalah buku yang sudah dibuat di pertama tadi jangan dideklarasi lagi. Ya, jadi kita tadi kan sudah membuat buku komik ya, buku komik. Nah, buku komik ini akan coba kita update dengan nilai yang ada dari file buku.json. Ya, jadi intinya ini disamakan sekarang. Kalau tadi teman-teman bikin objeknya di atas namanya komik, maka di sini langsung dipakai aja. Ya, dan ini di-update sekarang. Ya, ini di-update bukan lagi buku, tapi komik.update dalam kurung JSON. Setelah itu yang ditampilkan adalah si komiknya sendiri. Ya, jadi itu perubahannya ya. Sesuaikan dengan nama objek yang sudah dibuat di langkah pertama kali tadi. Ya, misalkan di sini komik. Kemudian sekarang kita panggil method update dari komik dengan menggunakan string JSON yang dibaca dari buku.json. Setelah itu ditampilkan. Ya, kalau dites, maka yang muncul sekarang adalah sama ya, sama-sama dari file buku.json. Ya, kalau nggak percaya itu file yang objek yang sama, ini boleh di plus sama dengan. Ya, kalau di plus sama dengan berarti nanti kita akan punya dua teks. Ya, sebentar. Nah, jadinya seperti ini ya. Objek komik yang pertama itu judulnya Doraemon 1, pengarangnya Fujikawa Fujio, dan harganya 15.000. Sesuai dengan yang dibuat pertama tadi ya, ini. Tapi setelah itu, si komik ini diupdate dengan data apapun yang dari buku.json. Makanya setelah itu di belakangnya ini muncul data yang dari JSON-nya, membuat aplikasi multimedia dan seterusnya itu ya. Jadi ini satu objek yang sama. Ya, saya kembalikan dulu, bukan plus sama dengan, tapi sama dengan aja ya.
Oke, maka itu tadi kita sudah mempelajari bagaimana caranya mengubah dari objeknya C# menjadi JSON dan sebaliknya ya, membaca file JSON kemudian mengubah dia menjadi sebuah objek. Ya, nah nanti ini kalau mau ditulis ke dalam file JSON pelajari sendiri ya caranya pakai stream writer, kebalikannya ini aja. Nah, kalau objeknya bentuknya array gimana? Nah, sayangnya si JSON utility ini tidak punya serialization langsung dari sebuah array, tapi bisa kita akali dengan membuat namanya wrapper class. Ya, artinya kita butuh sebuah kelas yang isinya persis satu field, yaitu array-nya itu sendiri. Jadi misalkan nih, katakanlah kita punya 3 buah buku ya, komik, kemudian novel, kemudian buku pelajaran. Ya, terus mau disimpan ke dalam satu file yang sama, tetap di buku.json. Nah, itu kan berarti filenya harusnya bukan filenya ya, objeknya harusnya kan bentuknya array. Nah, kita akan butuh bantuan kelas baru. Ya, contohnya seperti ini. Bikinkan kelas baru namanya adalah daftar buku. Ya, kalau nama wrapper sebetulnya bebas ya. Nama wrappernya bebas, kemudian nama fieldnya juga bebas. Yang penting fieldnya itu adalah sebuah array atau sebuah list. Ya, maka mari kita buat. Saya buat di dalamnya data ya. Di dalam data buatkan script C# baru, namanya daftar buku. Ya, sama mono behavior-nya buang. Update dan start buang. Tambahkan using system. Dan jangan lupa serializable. Ya, berikutnya di sini pakai sebuah list, tapi kalau teman-teman tidak suka pakai list, boleh pakai array, sama aja ya. Saya lebih prefer list karena di sini saya tidak tahu pada awalnya jumlah bukunya berapa. Ya, berapa buah objek buku yang mau dimasukkan ke list ke dalam daftar buku ini. Makanya saya pakai public list of buku. Ya, public list of buku. Nama fieldnya bebas, di sini dibikinkan bukus, ya sudahlah, ya dipakai aja sama dengan new list buku, seperti ini. Ya, mau huruf kecil, mau huruf besar, nggak masalah. Ya, saya samakan aja deh huruf kecil aja ya. Public list bukus, seperti ini misalnya. Jangan tuliskan daftar buku ya, nanti sama dengan nama kelas. Kemudian tambahkan method save ya. Nah, ini sekalian ngajarkan bagaimana caranya kita nyimpan ke dalam file JSON ya dengan namanya stream writer. Karena itu ini butuh using system.io ya, kita curi start dulu aja karena nanti butuh stream writer. Itu ada hubungannya dengan io. Tambahkan public void save. Public void save dengan prettify-nya juga di-false-kan. Kemudian kita tambahkan using stream writer di sini ya. Using stream writer, writer sama dengan using writer. Sama kita nulis ke application database data, tapi nama filenya baru sekarang daftar buku.json. Using stream writer, writer sama dengan new stream writer, application database ke data
daftar underscore buku.json. Di dalamnya ngapain? Tinggal write line aja. Writer.writeLine JSON utility.toJSON dalam kurung objeknya dia sendiri this, dan apakah mau di-pretify terserah, tergantung nanti manggilnya gimana ya. Nah, kelas bukunya seperti ini aja sih. Jadi ini namanya wrapper class ya. Jadi kalau teman-teman butuh nyimpan array ke dalam bentuk JSON, buatkan kelas baru dengan field-nya itu adalah array-nya sendiri, bisa array, bisa list ya. Terus tinggal disimpan. Caranya mengubah jadi JSON sama, pakai JSON utility.toJSON gitu aja. Nah, untuk ngetes sekarang, di method start, cobanya JSON, bikinkan beberapa objek buku dulu, ya, kemudian masukkan ke dalam daftar buku. Ya, silakan mengarang dulu, dicoba JSON. Ya, menyimpan array ke dalam bentuk JSON. Ya, tadi sudah punya komik, maka bisa buat beberapa buku yang lain ya. Buku fiksi, saya bikin dulu misalkan apa ya, katakanlah Harry Potter. 1. Pengarangnya adalah J.K. Rowling. Dengan harganya adalah 75.000 mungkin ya. Terus buat lagi 1 buah buku komik aja enggak apa-apa deh. Sorry, atau buku apa ya? Buku pengembangan diri atau panjang amat nama filenya ya. Nama variabelnya. Ya, buku-buku aja deh. Sama dengan new buku. Judulnya adalah tuliskan aja judul buku sembarang di sini ya. Misalnya saya tuliskan sup ayam dan kuliah di rumah. Terus pengarangnya adalah yang di sana. Harganya misalkan 65.000. Oke, coba 3 aja dulu ya. Tadi komik sudah ada, terus ada fiksi sama ada buku sendiri. Nah, sekarang bikinkan daftar buku. Daftar sama dengan new daftar buku. Silakan di-add 3-3-nya. Daftar.bukus.add komik. Daftar.bukus.add apa tadi? Fiksi. Dan daftar.bukus.add buku sendiri. Ya, setelah itu daftar.save. Sekarang kita pretify-nya nyalakan dulu. Ya, nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Ya, jadi seperti itu ya. Perubahannya atau tambahannya di coba JSON. Buatkan beberapa jenis objek buku dulu ya, isinya usahakan beda-beda. Setelah itu buatkan objek dari wrapper class-nya, di sini daftar buku. Tambahkan semua satu persatu ke dalam bukus. Setelah itu di-save.
Ini saya simpan, kemudian balik ke Unity. Ya, terus dites. Secara user interface tidak akan muncul data apa-apa ya. Tapi kalau dicek di folder data, seharusnya muncul daftar buku.json ya. Sebentar, saya harus matikan protection-nya dulu seperti biasa. Sebentar ya. Oke, ya ternyata tadi Unity-nya sudah di-allow sebenarnya ya. Ini kurang di-refresh doang. Nah, di sini sebetulnya ada daftar underscore buku ya .json. Saya akan buka file ini di Visual Studio Code. Nah, hasilnya adalah seperti ini, kurang lebih ya. Jadi, saya punya sebuah JSON object, namanya bukus, kemudian dia adalah sebuah JSON array, ya bisa terlihat dengan karakter khasnya array ya, kurung siku di sini. Kemudian masing-masing ada objeknya sendiri, ya ini objek komik tadi ya, yang sudah diganti pakai buku.json. Kemudian yang kedua ini adalah buku fiksi yang tadi. Kemudian objek yang terakhir itu adalah buku sendiri. Ya, jadi itu caranya ya kalau teman-teman perlu menyimpan sebuah array ke dalam JSON. Ya, pakai bantuan wrapper class. Di sini wrapper class-nya adalah daftar buku. Ya, jangan lupa dia serializable. Kemudian kelas ini hanya mengandung satu buah field, yaitu array atau list-nya yang mau disimpan. Ya, jadi seperti itu aja kurang lebih. Ya, ini hasilnya kurang lebih sama ya. Ada satu objek bukus, kemudian dia sebetulnya adalah sebuah JSON array. Oke, nanti untuk latihan, tolong buatkan method load pada daftar buku. Ya, ini tugasnya adalah membaca berkas daftar buku.json, kemudian diganti menjadi sebuah objek C#. Ya, nanti tambahkan juga override method to string supaya bisa kelihatan hasilnya lebih lanjut. Ya, ini silakan dicoba sendiri terlebih dahulu. Nah, maka setelah itu teman-teman sudah bisa sekarang ya untuk memanipulasi sebuah data. Ya, kali ini secara internal yaitu menggunakan bantuan dengan menggunakan JSON. Nah, nanti ini silakan dicoba-coba sendiri, dipelajari sendiri kalau memang diperlukan ya, bahwa field yang jenisnya itu objek, ternyata juga bisa kita serialize maupun deserialize ya. Caranya nyoba bikinkan kelas pengarang sekarang, terus dibikin aggregate di kelas buku. Ya, seperti ini isi dari buku.json-nya sekarang. Ya, judul bla bla bla. Pengarangnya diganti menjadi JSON object dengan field-nya adalah ID dan nama. Seperti ini. Nah, nanti ini akan di-deserialize jadi bentuknya seperti ini. Ya, jadi kelas buku menyesuaikannya tinggal bikin field baru, public pengarang. Untuk huruf besar kecilnya pastikan sama persis dengan nama field-nya yang ada di JSON-nya sendiri. Ya, jadi kalau diperhatikan di sini untuk kelas pengarangnya, public string nama dan ID tulisannya seperti ini ya. Namanya N-nya huruf besar di file buku.json-nya, maka di public class pengarang, nama field-nya juga N-nya huruf besar. Ya, kalau ID-nya tulisnya I dan D-nya huruf besar juga, maka field-nya juga dibuat I, D huruf besar semua. Ya. Nah, ini nanti silakan dicoba sendiri. Ya, dengan demikian kita sudah selesai mencoba untuk menyimpan maupun membaca data secara internal. Ya, tadi kita sudah
di awal menggunakan player pref untuk menyimpan data sederhana, ya, dan berikutnya kita juga sudah mencoba menggunakan JSON. Nah, nanti silakan dicoba-coba sendiri, latihannya juga dikerjakan ya. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung tulis di komen atau gunakan grup chat-nya di Hangouts ya, atau mau tanya di Classroom juga bisa. Ya, minggu depan kita akan pindah ke topik berikutnya, yaitu bagaimana kalau misalkan datanya itu tidak ada di komputer yang sama dengan dengan aplikasi yang diinstal di komputernya pengguna. Ya, jadi katakanlah datanya sekarang pindah ke server. Ya, itu bagaimana kita akan pelajari minggu depan ya. Tapi untuk saat ini berarti kita sudah selesai mempelajari internal data manipulation ya. Sampai ketemu lagi minggu depan.